Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suryadi dengan NIM 2357 30 20 10. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas keamanan jaringan komputer, di mana saya membawakan materi port scanning detection. Port scanning adalah serangan yang mencari tahu port yang terbuka pada router, sehingga bisa memanfaatkannya supaya digunakan untuk serangan yang lebih advance. Port scanning juga dapat mencari tahu versi dari service yang dijalankan di sebuah jaringan. Nah, port scanning juga bisa menjadi awal penyerangan sebelum penyerangan yang lebih berbahaya lagi. Nah, jadi pada topologi yang saya gunakan seperti ini. Meter 1 menggunakan yang mengarah ke internet, di mana dia mendapatkan IP-nya sesuai ISP yang diberikan. Dan Ether 2 adalah laptop saya yang menggunakan network 192.168.11.0 menggunakan /24. Nah, jadi untuk port scanning bisa menggunakan Nmap pada Kali Linux. Jadi cara penggunaannya cukup simpel dan sederhana. Ada di terminal, tinggal masuk saja ke root ataupun pakai sudo nmap, lalu masukkan IP routernya. Nah, setelah itu nanti akan muncul port-port yang terbuka di router tersebut. Baik, di sini kita langsung coba saja. Di sini saya sudah ada routernya, di mana routernya sudah saya konfigurasi. Saya konfigurasi NAT untuk bisa internetan. Terus IP address-nya sama sesuai dengan yang diberikan topologi tadi. Ada juga DHCP server. Ini buat laptop saya mendapatkan IP secara otomatis. Oke. Nah, di sini saya perlihatkan port-port yang terbuka IP service. Nah, di sini ada banyak port yang terbuka. Nah, terus juga di sini ada juga lagi port. Nah, kita lihat apakah setelah di port scan benar atau tidak port yang ditampilkan. Baik, di sini saya sudah nyalakan Kali Linux-nya. Saya sudah melakukan bridging Kali Linux supaya satu network dengan routernya. Nah, jadi saya coba ping terlebih dahulu. Nah, di sini bisa. Nah, sekarang tinggal kita coba nmap-nya atau port scanning-nya. Di sini tinggal ketik nmap, masukkan IP routernya. IP routernya adalah 11.1 yang Ether 2 yang ini. Oke, saya coba enter. Nah, yang nampil adalah port 21, 22, 23, 80, 2000 dan 8291. Nah, ini setelah tahu port dan protokolnya apa, di sini biasanya penyerang bakal mencoba, mungkin kalau yang dendam itu yang targetnya menghilangkan availability, ya bisa langsung menyerang ini dengan traffic yang besar menggunakan port dan protokol yang terbuka. Nah, di sini gimana sih supaya router itu portnya tidak bisa di scanning? Nah, sebetulnya caranya adalah kita menggunakan yang namanya limitasi di
di rules. Limitasinya itu seperti ini. Nah, jadi chainnya input, protokolnya TCP atau protokolnya dikosongkan saja nggak apa-apa. Nah, yang terpenting adalah di extra ini. Ya, pada PSD, port scanning detection. Di sini ada wake threshold, ada delay threshold, low port wake, high port wake. Ya, yang dimana wake threshold ini adalah acuan actionnya akan dijalankan atau tidak, rulesnya akan dijalankan atau tidak. Jadi ketika wake thresholdnya tercapai, maka rulesnya akan dijalankan. Nah, kalau delay threshold itu adalah waktunya, waktu apa? Waktu pengguna itu melakukan koneksi ke setiap service yang ada di kita, di router kita. Ya, jadi misalkan kalau dia ngebukanya 3 service yang ada di kita dalam waktu 3 detik secara bersamaan, pokoknya dalam waktu 3 detik itu dia membuka service secara bersamaan, 3 service secara bersamaan ya, dan 3 service itu menyebabkan wake threshold-nya tercapai, maka dia akan menjalankan rules-nya. Nah, tetapi kalau misalkan satu usernya atau satu penggunanya mengakses 5 service secara bersamaan, namun dibatasi seperti itu, dia membukanya mungkin satu-satu dalam 3 detik. Jadi 1 detik itu dia cuma buka 1 service doang. 3 detik lagi dia cuma buka 1 service doang. Ya, nah itu nggak akan masalah. Dia nggak akan nambahin wake-nya. Nah, kalau low port ini nilai ketika ada user yang ngakses low port, ya, low port itu dari 0 sampai port 0 sampai 1023. Nah, ini low port masuknya. Nah, ketika ada user yang mengakses port dari 0 sampai 1023, ya, nah itu akan bernilai 3. Jadi wake-nya itu 3 gitu. Kalau ngebuka 1 service yang ada di low port. Nah, kalau high port wake itu sama juga nilai, tapi rentan portnya itu di atas, dimulai dari 1024 ke atas gitu. Ya, jadi nanti kalau ada service yang diakses menggunakan port yang high port, nah dia bernilai 1 service-nya. Nah, kalau dia ngaksesnya 2 service di high port, dia berarti bernilai 2. Begitu. Nah, ini konfigurasi ini harus disesuaikan dengan service yang benar-benar kita pakai. Misalkan kita punya service 443, terus kita punya SSH 22, kita juga punya Winbox gitu. Nah, berarti kita punya 3 service, dimana keduanya adalah low port dan satunya adalah high port. Nah, kita atur delaynya mungkin 3 detik atau 5 detik, tidak masalah. Nah, low port dan high portnya itu
harus disesuaikan. Dimana kalau misalkan kalau usernya itu benar-benar mengakses ketiganya, user akan tetap bisa mengoneksikan ketiga service tersebut. Ya. Ya, kita harus berpikir bahwa usernya bisa mengakses semuanya gitu. Nah, dari kombinasi ini low port dan high port ketika dijumlahkan itu paling tidaknya di bawah satu dari thresholdnya. Misalkan kalau low portnya 3 terus high portnya 1, ya 3 service tadi kalau dijumlahkan dalam waktu bersamaan diakses bisa mencapai 3, 6, 7, bisa wake-nya bisa sampai 7 gitu. Nah, mungkin wake threshold-nya bisa 8 atau 9. Itu paling amannya. Oke. Jadi di sini kita bakal coba yang modul aja. Ya, atau mungkin saya praktekkan yang ini boleh deh. Ya. Jadi saya memang misalkan saya punya benar-benar 3 service gitu ya. Nah, saya bakal coba. Nah, jadi settingannya ada di IP firewall filter di sini. Tinggal kita plus chain-nya pakai input, protokol kita kosongkan ya. Input output interface dikosongkan semuanya, di advance kosong. Nah, di extra pada PSD ternyata harus dinyalakan protokolnya. Nah, kalau misalkan protokolnya nggak dinyalakan, PSD-nya tidak berjalan. Nah, saya coba tadi teori saya 8 dalam waktu 3 detik boleh. Nah, ini 3 oke, segini. Nah, oke, mungkin 9 deh, 9 boleh. 9. Nah, ketika wage threshold-nya mencapai 9 totalnya, maka dia akan source address-nya yang dari penyerang itu akan ditambahkan ke address list yang namanya port strip chain. Nah, timeout-nya itu saya pengen waktunya itu dia 8 jam. Jadi di sini 08.200 Bye. ke cancel. Oke. Nah, setelah dimasukkan ke address list source-nya, yaitu penyerangnya, maka kita masukkan lagi, kita bikin 2 rules ya, yang dimana ini rules yang kedua adalah eksekutornya. Kita mau apakan nih si scanner ini ya. Kita masukkan lagi chainnya input, dan di advance source address listnya masukkan, lalu kita drop apply. Oke. Nah, kita coba. Kalau tadi kan berhasil ya untuk di scanning portnya. Nah, sekarang kita coba scanning lagi. Dia masih muncul seperti ini portnya atau sudah tidak. Ya, kita sambil lihat package-nya sambil kita scanning.
scan. Nah, dia langsung keblok ya di sini. Nah, bahkan di Kali Linux-nya Nmap-nya nggak nampil dia. Nah, kita tungguin. Nah, kalau kita lihat di address list di sini ada. Nah, di sini ternyata penyerangnya itu menggunakan IP 11.253. Nah, di sini nggak bisa ya. Jadi kita sudahi aja scanningnya. Bisa verifikasi IP-nya benar nggak? Ya, ternyata benar. Nah, jadi kunci utamanya adalah di extra ada PSD. Nah, di sini harus kita konfigurasi lebih lanjut. Nah, yang dimana perlu kita sesuaikan di konfigurasi nyatanya. Ya, kita tidak bisa ngasal menentukan weight threshold-nya, bahkan delay-nya pun berpengaruh. Ya, apalagi low dan high port weight-nya. Nah, jadi usahakan low port dan high port-nya itu ada di setidaknya ada di bawah weight threshold 1 atau 2 selisihnya. Oke, dari saya mungkin itu saja teknik penyerangan, konfigurasi, dan preventingnya seperti tadi yang saya jelaskan. Mungkin dari saya cukup. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.